Ini video terakhir saya tentang ijazah Pak Jokowi ya. Saya bodo amat. Mau asli, mau palsu sekarang. Saya udah capek berurusan dengan ijazah yang nggak kelar-kelar ini. Karena Pak Jokowi juga nggak kooperatif ya. Senang banget menjadi pusat perhatian gitu. Di bertele-tele begitu. Ya, nggak mau mengungkap ijazahnya. Saya cuma mau ngasih kalian gambaran tentang jalur hidup yang diceritakan ke wartawan-wartawan, Kompas TV, CNBC, CNCC, segala macam itu. Ya, gini. Ini intinya. Kalian bisa lihat Pak Jokowi itu menikah tanggal 24 Desember 1986. Tahan. 24 Desember 1986 itu hari Rabu sebelum Natal. Gibran lahir di Solo 1 Oktober 1987. Artinya dari jarak antara pernikahan dengan Gibran lahir itu ada waktu 9 bulan 6 atau 7 hari. Jadi 9 bulan 7 hari lah kita anggap ya. Oke, tahan. Terakhir ini wawancara di Kompas TV. Setelah menikah dengan Ibu Iriana, Pak Jokowi itu mengajak Ibu Iriana itu tinggal di Aceh. Di sini dibilang nih, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Ibu Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Berarti Gibran lahirkan di Solo. Mereka 2,5 tahun lamanya di Aceh baru mau melahirkan Gibran. Berarti 86 kan? 87, 88, mau 89. 89 berarti. Pulang ke Solo untuk melahirkan Gibran. Berarti Gibran nggak lahir tahun 87 dong. Kalau 2,5 tahun lamanya tinggal di Aceh. Di situ aja intinya. Ya. Entah yang benar itu yang mana. Entah Gibran memang benar lahir tahun 87, tapi nggak mungkin menikahnya tahun 86. Berarti. Karena pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Tahun kedua. Berarti setelah menikah, tahun kedua baru hamil. Atau versi kedua, Pak Jokowi ini menikahnya bukan tahun 86, tapi sebelum itu. Karena Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato. Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato, saya bekerja di Kraft Aceh tahun 85, 86, 87, 88. Berarti fix dong. Pak Jokowi katanya ijazahnya itu lulus November 85. Langsung kerja. Tapi kenapa Gibran lahirnya tahun 87? Sedangkan di sini katanya kerja di Aceh itu sampai tahun 88. Gibran lahir tahun berapa dong? 89. Nah, jadi berliku-liku ya gitu. Maksudnya ceritanya tuh nggak cocok, nggak nyambung. Tuh, ceritanya nggak cocok, nggak nyambung. Kalau saya kumpulin gitu kan, daripada wawancara wartawan, itu saya kumpulin, ceritanya nggak nyambung. Mulai dari kapan wisudanya, kapan mulai kerja di Acehnya, lama mereka, kapan menikahnya, tahun berapa, lamanya mereka tinggal di Aceh bersama, kemudian Gibran lahir tahun berapa, itu semuanya tuh nggak cocok guys. Ya, oke lah. Kesimpulannya, apakah benar Pak Jokowi lulusan UGM? Menurut saya nih dari cerita-cerita yang ini, sedangkan gini ya, Ibu Iriana itu saya baca beliau pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, tapi nggak tamat, cuman sampai semester 6, berarti 3 tahun. Sedangkan katanya Pak Jokowi S1 UGM. Logika saya, kenapa kok orang uh, memutuskan berhenti kuliah padahal tinggal 1 tahun lagi loh? Sayang banget kan? Kenapa? Kenapa sih harus berhenti kuliah menikah gitu? Kenapa? Buru-buru banget. Kenapa? Terus juga biasanya nih orang kalau sarjana itu nyari yang selevel. Gue udah sarjana, gue nyari sarjana deh. Kalau enggak, ya udah deh, kamu lulusin dulu deh gelar kamu, dapetin gelar dulu, kamu baru kita menikah. Tapi ini enggak. Jadi kesimpulan saya adalah
Ini yang paling penting. Saya menduga Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM, tapi nggak selesai. Makanya fotonya ada di Mapala Silvagama. Dan Pak Hari Mulyono ada, dan Pak Hari Mulyono selesai sampai wisuda. Tapi Pak Jokowi nggak sampai wisuda. Pak Jokowi udahlah kerja aja gitu di Aceh gitu. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Mungkin bandel, mungkin kurang nyambung gitu dalam pelajaran, susah gitu, sulit gitu untuk menyelesaikan, atau masalah ekonomi saya nggak ngerti juga. Tapi prediksi saya begitu, dugaan saya seperti itu. Ya, nggak selesai begitu. Karena tahun-tahun dia bekerja di Aceh dan tahun tinggal bersama Ibu Iriana di Aceh 2,5 tahun, sedangkan Gibran lahir tahun 87. Itu kayaknya nggak make sense kalau beliau wisuda tahun 85. Ya nggak make sense Pak Jokowi wisuda tahun 85, sedangkan Gibran lahir tahun 87, dan mereka dan Ibu Iriana dan Pak Jokowi ini tinggal di Aceh 2,5 tahun. Itu intinya. Saya nggak perlu mau cek itu forensik ijazah, saya nggak perlu. Saya baca aja, saya telusuri aja, saya cari benang merahnya. Kadang orang tuh nggak sadar ketika diwawancara itu kan dalam kondisi kurang fokus, keceplosan. Nah, saya kumpulin aja tuh remah-remahan cerita itu. Saya gabungin. Oh, gitu. Jadi dugaan saya Pak Jokowi memang nggak selesai di UGM. Tapi UGM bisa masuk kuliah. Karena masuk fakultas kehutanan itu nggak sulit. Karena passing grade-nya nggak tinggi. Fakultas kehutanan itu selepel dengan fakultas pertanian, MIPA, FKIP gitu, keguruan itu nggak tinggi passing grade-nya. Beda kalau mau masuk fakultas kedokteran atau teknik, itu sulit. Apalagi tahun 80 kan dulu katanya Pak Jokowi masuk angkatan 80, 81 tahun ajarannya ya. Itu pasti saingannya nggak banyak. Karena dulu kan motivasi untuk sekolah tinggi itu nggak terlalu, nggak kayak sekarang saingannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Ya, oke, jadi clear. Saya nggak mau berurusan lagi dengan mitomania, orang yang bohong, orang yang suka bohong. Itu penyakit. Jadi, dan apalagi seneng banget jadi pusat perhatian gitu. Capek. Buat Pak Roy Suryo, buat siapa-siapa aja yang ngurusin itu, udahlah stop lah. Capek. Lagian ini juga ijazah sarjana doang. Terserahlah mau dipalsuin juga. Nah biarin lah. Mending kita move on. Move on sendiri. Karena yang bersangkutan senang-senang aja gitu dibahas mulu. Udah kayak selebritis. Bosan saya.